Di antara berbagai bangsa dan budaya di seluruh dunia, masing-masing memiliki keyakinan dan cerita mengenai lokasi pasti kaum Nabi Nuh. Masyarakat Arab meyakini lokasinya berada di Arab, sementara orang Eropa, Jepang, Cina, bahkan Indonesia mengklaim bahwa lokasinya berada di negeri mereka. Namun, ketika ilmuwan asing menunjuk ke wilayah Indonesia, kita tidak bisa menolak begitu saja, tanpa melihat alasan yang mendasarinya. Profesor Arisio Santos, seorang ilmuwan yang telah menghabiskan 30 tahun untuk meneliti topik ini, yakin bahwa negara Indonesia memiliki hubungan erat dengan Atlantis dan peristiwa banjir besar ketika masa Nabi Nuh, dengan memiliki 53 ciri khas yang sesuai dengan deskripsi Atlantis. Profesor Santos kemudian menegaskan bahwa negara Indonesia sangat mungkin memiliki kaitan erat dengan peristiwa tersebut. Walaupun riset Profesor Santos lebih banyak merujuk pada mitologi Yunani, Romawi, Inka, Maya, hingga kitab suci agama Hindu. Kita harus tetap berpikir terbuka dan tidak mengecilkan kemungkinan bahwasanya kaum Nabi Nuh pernah menempati wilayah negara Indonesia. Di dalam Al-Quran, kisah Nabi Nuh disebutkan sebagai pertanda bagi seluruh alam semesta. Namun, dengan penjelasan yang singkat ini, mungkin kurang jelas dan sulit dipahami. Oleh karena itu, kita disarankan untuk membaca buku setebal 600 halaman yang berisi kisah lengkap Nabi Nuh dalam Al-Quran. Kemudian membandingkannya dengan penjelasan lain, seperti yang diungkapkan oleh Profesor Santos tentang Atlantis. Profesor Santos menjelaskan bahwa Atlantis tenggelam sekitar 11.600 tahun yang lalu, dan bukan hanya Atlantis yang hilang, namun juga 20 juta penduduknya yang hidup dalam kebudayaan modern. Beberapa penduduk berhasil selamat, kemudian melarikan diri menggunakan perahu. Simbol-simbol dari beberapa suku kuno, seperti Mesir, Inka, Maya, serta Aztec, menggambarkan migrasi ini. Peristiwa ini juga menjadi akhir dari zaman es Pleistosen. Karena kepulan abu dari letusan Gunung Krakatau Purba mencairkan es yang melingkupi mayoritas permukaan bumi. Abu-abu tersebut berasal dari letusan Gunung Krakatau Purba yang memisahkan Pulau Jawa dan Sumatera, yang menyebabkan bencana alam hingga meningkatkan permukaan air laut sampai 200 meter dan menenggelamkan Atlantis di bawah laut. Hal ini didukung pula oleh peta batimetri Indonesia yang menunjukkan bahwa perairannya dangkal di sekitar pulau-pulau seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Ciri-ciri Atlantis adalah wilayah tropis dengan suhu hangat, mengalami 2 kali panen padi dalam setahun, dan tanah yang begitu subur. Keyakinan dari gagasan ini semakin menguat setelah terjadinya tsunami besar di Aceh pada tahun 2004 lalu. Namun sayangnya, ia meninggal sebelum dapat melakukan penelitian ke Indonesia. Profesor Santos menyarankan untuk melakukan penelitian bawah laut di kedalaman 150 hingga 200 meter di wilayah perairan Indonesia, terutama di Lautan Jawa, untuk membuktikan klaim ini. Jika memang benar bahwa Atlantis adalah Indonesia selain Barat, akan terbantahkan bahwa segala kebudayaan dan kemajuan berasal dari Eropa. Hal ini juga dapat meruntuhkan teori batang tumpukan meteor sebagai penyebab awal dan akhirnya era zaman es. Meskipun telah banyak ekspedisi yang dilakukan di berbagai tempat di dunia, seperti Siprus, Laut Mediterania, Afrika, Amerika Selatan, Kepulauan Karibia, dan Mesir, belum terdapat bukti yang sahih tentang keberadaan Atlantis. Namun, kini Indonesia dikenal sebagai lokasi Atlantis, surga dunia yang tenggelam dalam semalam, dengan berbagai bukti dari banyaknya bangunan kuno yang berusia berabad-abad lamanya, yang terlihat di dasar laut Selat Sunda. Sebelum bencana banjir besar itu terjadi, wilayah Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, dan Kalimantan diyakini masih menyatu dengan semenanjung Malaysia dan benua Asia. Kemudian, letusan Gunung Krakatau Purba mengakibatkan terbukanya Selat Sunda dan tenggelamnya sebagian permukaan bumi, yang kemudian disebut sebagai Atlantis. Bencana ini juga mengakibatkan punahnya hampir 70% spesies mamalia, termasuk manusia. Beberapa spesies manusia, seperti hobbit, yang ditemukan di Pulau Flores, kemungkinan juga musnah dalam kurun waktu yang sama. Menurut cerita Plato, Atlantis merupakan negara yang kaya dan selalu terkena sinar matahari. Santos kemudian mengaitkan cerita ini dengan keberadaan Atlantis di Indonesia. Karena wilayah di sekitar garis khatulistiwa yang terkena sinar matahari sepanjang waktu hanya ada di wilayah ini. Atlantis merupakan pusat peradaban dunia dengan kekayaan alam, ilmu pengetahuan, teknologi bahasa, serta beragam kebudayaan lainnya. Kekayaan Indonesia, termasuk rempah-rempah, juga menjadi bukti kuat tentang Atlantis yang terdapat di wilayah Nusantara.
Ratusan bahkan ribuan pulau di Indonesia sebenarnya adalah puncak gunung dan dataran tinggi dari benua Atlantis yang tenggelam. Meskipun terdapat banyak bukti keberadaan Atlantis di Indonesia, penolakan dunia barat untuk mengakui Indonesia sebagai wilayah Atlantis disebabkan karena hal tersebut akan merubah catatan sejarah tentang siapa yang menemukan peradaban. Banyak arkeolog Amerika Serikat selain Santos juga mempercayai bahwa Atlantis merupakan sebuah pulau besar bernama Sundaland yang memiliki luas wilayah 2 kali lebih besar dari India. Sundaland kini hanya terdiri dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Pulau Natuna di Riau. Mungkin menjadi salah satu contoh terbaik dari sisa-sisa Atlantis. Karena penelitian menunjukkan jika penduduk asli Natuna memiliki gen yang mirip dengan bangsa Austronesia. Para peneliti Atlantis dari 15 negara yang berkumpul dalam sebuah konferensi di Pulau Mitos Yunani pada Juli 2005 sepakat bahwa sebuah benua harus memenuhi 24 syarat untuk bisa disebut sebagai Atlantis. Para ahli itu juga mengusulkan bahwa bencana seperti tsunami dan gempa bumi disebabkan oleh letusan gunung berapi bisa menjadi penyebab hilangnya Atlantis. Dan ternyata 24 syarat itu sudah dipenuhi oleh Kepulauan Indonesia. Kota raksasa Atlantis itu masih terdapat jejak-jejaknya di bumi, dengan memiliki struktur yang jelas, terdiri dari daratan dan perairan yang membentuk lingkaran. Pusat dan lokasinya berada di luar batas-batas pilar Hercules. Selain itu, Atlantis juga harus memiliki ukuran yang lebih besar dari Libya, Timur Tengah, dan Cina yang digabungkan. Tempat itu harus pernah dihuni oleh masyarakat maju dan beradab, dan menguasai teknologi metalurgi serta navigasi. Akses menuju Atlantis harus dapat ditempuh melalui jalur laut dari Athena, harus pernah berada dalam situasi konflik dengan Athena, mengalami kerusakan fisik yang sangat besar, dan tidak dapat terbayangkan. Atlantis hancur sekitar 9.000 tahun sebelum Mesir abad ke-6 sebelum Masehi, dan sebagian wilayahnya terletak sekitar 50 stadia dari pusat kota. Atlantis juga memiliki populasi yang cukup padat untuk dapat menopang pasukan besar dan memiliki agama yang mengorbankan sapi-sapi. Penyebab runtuhnya Atlantis disebabkan oleh gempa bumi yang mengakibatkan jalur pelayaran tertutup. Atlantis memiliki keunikan dalam bentuk banyaknya mata air, baik air panas maupun air dingin, dengan mengandung mineral yang beragam. Atlantis sendiri terletak di tepi pantai dengan luas wilayah sekitar 2.000 kali 3.000 stadia, dikelilingi oleh pegunungan dan berbatasan langsung dengan laut. Selain itu, Atlantis juga dikenal sebagai kekuatan penguasa negara-negara lain pada zaman dahulu. Dengan tiupan angin dari arah utara, batuan di Atlantis memiliki berbagai macam warna, dengan memiliki banyak saluran irigasi yang dibangun di wilayah tersebut. Tradisi kurban sapi dilakukan oleh penduduk Atlantis setiap 5 hingga 6 tahun sekali, sebagai bagian dari kebiasaan mereka. Wilayah Atlantis sendiri dikenal memiliki tanah yang sangat subur, dan mampu menampung pasukan dalam jumlah yang besar. Selain itu, pulau ini juga memiliki curah hujan tahunan yang tinggi, serta persediaan air yang melimpah. Sebuah logam berharga pada masa itu dapat digali di banyak wilayah, bahkan keberadaannya lebih berharga dibandingkan dengan benda berharga lainnya, kecuali emas. Pulau Atlantis juga dikenal sebagai penghasil kayu terbesar untuk pekerjaan tukang kayu dan persediaan hewan ternak, serta hewan liar, termasuk gajah. Dari sini, sudah terlihat jelas bahwa negara Indonesia memang negara adidaya Atlantis di zaman Nabi Nuh, meskipun banyak dari mereka yang dibinasakan. Namun, orang-orang yang mengikuti petunjuk sang Nabi tetap diselamatkan, sehingga kini yang tersisa adalah orang-orang terpilih. Pada zaman dahulu, Atlantis merupakan wilayah yang dihuni oleh berbagai jenis masyarakat. Ada yang menjadi tukang kayu, tukang batu, dan prajurit. Para prajurit memiliki wilayah mereka sendiri dan segala kebutuhan untuk hidup, serta pendidikan mereka tersedia dalam jumlah yang cukup. Mereka tidak pernah menganggap bahwa benda-benda yang dimiliki adalah milik pribadi, melainkan dianggap sebagai milik bersama. Mereka juga tidak pernah meminta makanan lebih banyak dari yang dibutuhkan. Hal ini masih bisa kita lihat dari budaya masyarakat Indonesia. Hingga saat ini, setiap raja mewariskan kemampuannya kepada raja berikutnya, sampai mereka mampu membangun bangunan yang besar dan indah, hingga beberapa generasi. Orang-orang yang hidup di Atlantis memiliki karakter yang mulia. Mereka selalu mematuhi hukum dan memiliki rasa kagum yang kuat pada Tuhan. Mereka memiliki cara hidup yang baik dengan mencampurkan kelemah lembutan dan kebijaksanaan dalam setiap aspek kehidupan, serta dalam hubungan mereka dengan orang lain. Mereka tidak pernah menggunakan kekerasan dalam melawan sesama mereka, dan mereka selalu bersedia untuk membantu raja ketika dibutuhkan.
Mereka tidak terlalu tertarik pada kekayaan atau harta benda, karena hal itu hanya membebani hidup mereka. Mereka menyadari bahwa kekayaan akan bertambah jika mereka terus melakukan perbuatan baik, serta menjaga hubungan yang baik dengan sesama. Namun, karakter mulia mulai memudar dan sering dikompromikan. Mereka mulai mencampurkan sifat-sifat duniawi, kemudian dikendalikan oleh hartanya. Mereka tidak mampu lagi mengatasi kekayaan yang mereka miliki, dan mulai berperilaku tidak pantas. Mereka mulai kehilangan nilai-nilai yang paling berharga dalam hidup. Mata mereka menjadi buta, karena terlalu terikat dengan harta benda. Dari sinilah, awal mula kehancuran Atlantis dimulai. Selain karena diserang oleh kerajaan besar, Tuhan juga murka karena masyarakatnya tidak mematuhi Nabi Nuh, yang akhirnya negerinya pun ditenggelamkan. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa Atlantis memiliki beberapa kemiripan dengan Indonesia, dengan banyak pulau yang berderetan dan perairan berbentuk cincin memusat seperti yang dimiliki oleh Atlantis. Selain itu, Indonesia juga memiliki jajaran pegunungan yang saling berhubungan dengan julukan Ring of Fire, seperti yang dimiliki oleh Atlantis. Selain itu, Indonesia juga memiliki sejarah perdagangan laut yang panjang. Buku Penjelajah Bahari, Pengaruh Peradaban Nusantara di Afrika, karya Ruberti, juga turut membawa angin segar terhadap bukti-bukti arkeologis tentang peranan pelaut Indonesia kuno dalam memajukan perdagangan dunia. Letkol Laut Salim juga mengemukakan pandangannya yang mengurai bahwa Nusantara merupakan negari bagi Nabi Nuh setelah muka bumi ini dilanda banjir besar. Dia mengatakan bahwa kata Nusantara berasal dari kata Nuh dan Santara. Jadi, Nusantara merupakan tanah Nabi Nuh yang kosong pasca terjadinya banjir besar. Pernyataan Nusantara yang berasal dari kata Nusa dan Antara itu hanya akal-akalan Belanda. Penulisnya sendiri menjelaskan bahwa pada tahun 1750 Masehi terdapat sebuah naskah yang dikenal dengan nama Carita Waraguru. Isi dalam naskah tersebut terdapat cerita mengenai bagaimana jenazah Nabi Adam dibawa ke dalam perahu Nabi Nuh dan kemudian terjadi topan dahsyat yang menyebabkan tenggelamnya seluruh dunia. Dalam waktu yang sama, di Nusa Jawa sedang terjadi maraknya pembangunan piramida bertingkat. Kemudian, Nabi Nuh dan pengikutnya menepi di suatu negeri ketika air sudah menyurut. Dan negeri itu adalah Nusantara yang menjadi sumber peradaban dunia karena nenek moyangnya adalah orang-orang soleh pengikut Nabi Nuh. Ketika populasi manusia semakin bertambah, mereka kemudian menyebar ke seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, bahasa pun menjadi beraneka ragam, namun tetap memiliki etos dan legenda yang sama dengan mitos dan sejarah di Nusantara.